Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita ini pertemuan yang
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membaca dan mengkaji kelanjutan firman Allah di surah Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-144 sampai dengan 147. Di ayat 144 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami telah melihat bolak-balik wajahmu di langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka benar-benar pasti kami akan memalingkan kiblat ke arah yang engkau ridai, yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kalian berada, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, benar-benar mereka mengetahui bahwasanya yang demikian itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidaklah mungkin lalai dari apa yang mereka lakukan. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Ayat ini masih membahas tentang arah kiblat. Ayat ini menceritakan bahwa lama Rasulullah SAW merindukan pengalihan arah kiblat itu. Sering dalam doa beliau, selalu beliau membolak-balikkan wajahnya menghadap ke bawah dan menghadap ke langit. Di langit pun juga beliau senantiasa membolak-balikkan wajahnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Inilah yang Allah canangkan di dalam ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami telah melihat bolak-balik wajahmu ke arah langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka benar-benar kami akan memalingkan arah kiblat yang sebagaimana yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Menurut riwayat Abu Ishaq dari Barra, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwal Baitul Maqdis 16 syahra atau 17 syahra. Rasulullah itu beliau salat menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis itu selama 16 syahra, 16 bulan. Selama 16 bulan
atau sab'ata asyara syahra, selama 17 bulan. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjihahu nahwal Ka'bah. Padahal sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau suka kalau sekiranya beliau dihadapkan ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Apa yang menjadi kesukaan, keridhaan, kesenangan Rasulullah ini dalam persoalan arah kiblat sepenuhnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa di belahan bumi saja, di belahan bumi mana saja orang-orang Islam itu berada, maka hendaknya mereka mengarah kepada satu titik di dalam beribadah. Mereka mengarah kepada satu titik, yaitu ke arah Masjidil Haram. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita di Indonesia, maka ketika kita sholat, kita menghadap ke Masjidil Haram dengan arah menghadap ke barat, serong kanan sekian derajat. Saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, katakanlah di Amerika, katakanlah di Eropa, katakanlah di Rusia, katakanlah di Afrika, tentu mereka dengan berbagai macam arah mata angin, namun tetap menuju kepada satu titik, yaitu ke arah Masjidil Haram. Karenanya ada di antara saudara kita di belahan bumi yang ketika mereka sholat, arah kiblat mereka menghadap ke utara sekian derajat. Ada di antara saudara kita yang menghadap ke selatan sekian derajat. Ada di antara saudara kita yang menghadap ke timur sekian derajat. Dan gambaran semua itu, miniaturnya adalah ketika jemaah haji berkumpul di sekitar Masjidil Haram. Maka dimanapun saja mereka berada, dalam miniatur lingkaran kecil itu, mereka menghadap kepada satu titik dalam beribadah, yaitu menghadap ke Masjidil Haram. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu ada ayat yang lain yang menjelaskan jika sekiranya kita mengalami halangan-halangan dalam upaya menghadapkan wajah kita, arah kita ke Masjidil Haram ketika beribadah. Sekali lagi, ada ayat yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana sekiranya kita bersikap ketika kita terhalang dalam artian bahwa memang kita tidak bisa mengetahui yang mana sih, di mana sih arah Masjidil Haram. Apakah karena disebabkan satu, kita berada dalam hutan yang sangat lebat dan kita tidak bisa melihat mana arah matahari, ya, kemana arah matahari, dan dengan kesulitannya karena lebatnya tanam-tanaman hutan belantara itu, ya, sehingga kita tidak bisa menentukan arah Masjidil Haram. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebijakan untuk itu. Insya Allah di ayat yang lain kita akan dapati penjelasan tentang itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Selanjutnya Allah nyatakan, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, mereka benar-benar mengetahui bahwasanya yang demikian itu, yang menghadap ke Masjidil Haram, itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, orang-orang Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada penjelasan dari ulama tafsir tentang kalimat yang menyatakan wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka mengatakan yakni yang dimaksudkan adalah tahwil al-qiblah min Baitul Maqdis, yaitu peralihan kiblat dari Baitul Maqdis dialihkan ke Masjidil Haram. Fa in qila, maka jika sekiranya ditanyakan, kaifa ya'lamuna dzalika wa laysa min dinihim wala fi kitabihim, bagaimana mungkin ahli kitab itu mengetahui yang demikian itu, padahal hal yang seperti itu tidak ditemukan dalam agama mereka dan tidak pula dalam kitab mereka. Qila anhu jawaban. Maka ada dua jawaban tentang pertanyaan yang demikian itu. Yang pertama, annahum lamma alimu min kitabihim anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabi, alimu annahu la yaqulu illa al-haq wa la ya'muru illa bihi. Bahwasanya mereka itu tatkala mengetahui melalui kitab mereka, yang ada dalam kitab mereka bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, alimu annahu la yaqulu illa al-haq. Mereka juga mengetahui bahwa apa yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lain kecuali kebenaran. Wala ya'muru illa bih, dan beliau tidaklah menyuruh kecuali juga menyuruh untuk kebenaran. Jadi pengalihan kiblat itu yang Allah perintahkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu ini adalah sebuah kebenaran. Atsani, yang kedua, annahum alimu min dinihim jawazan nasakh, bahwasanya beliau mengetahui dari agama mereka dibolehkannya pengalihan, penghapusan atau peringanan, an-nasakh. Wa in jahadahu ba'duhum, meskipun sebahagian dari mereka ahli kitab ini membantah yang seperti itu. Fasaru alimina bijawazil qiblah, maka mereka mengetahui kebolehan daripada pengalihan kiblat itu. Karena dibolehkannya adanya pengalihan, penghapusan. Tadinya umat Islam salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, itu dihapus oleh Allah, kemudian dipindahkan menghadap ke Masjidil Haram. Dialihkan dari Masjidil Aqsa beralih ke Masjidil Haram. Itu penjelasan seperti itu ada dalam agama mereka. Sehingga mereka faham kalau yang seperti itu terjadi pada Rasulullah dan umatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke-145 Allah menjelaskan, walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan jika sekiranya engkau mendatangkan
kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, bikulli ayatin, semua ayat-ayat yang berkaitan dengan pengalihan kiblat itu, ma tabi'u qiblatak. Mereka tidak akan mungkin mengikuti kiblatmu, wahai Muhammad. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan engkau pun juga, wahai Muhammad, tidak akan pernah mungkin mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Dan sebahagian dari mereka ahli kitab itu, ya, antara Yahudi dan Nasrani, tidak mungkin sebahagian dari mereka mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Wala inittaba'ta ahwa'ahum. Dan jika sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka, sekiranya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilm, sesudah datang kepada kamu berupa pengetahuan, innaka idzal laminadh dhalimin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, pada saat itu spontan, benar-benar termasuk orang yang zalim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ayat ini memberikan penegasan bahwa tak perlu dipaksakan untuk mereka ahli kitab itu faham bahwa kita ini sholat menghadap ke Masjidil Haram. Tak perlu dipaksakan untuk mereka faham. Karena pasti mereka tidak akan pernah mau memahaminya. Sebagaimana kita juga tidak akan pernah mungkin bisa, tidak akan pernah mungkin mau menghadap kembali ke Masjidil Aqsa di dalam ibadah kita. Jadi masing-masing menghadap ke kiblat masing-masing. Ya, kita umat muslim, kiblat kita Masjidil Haram. Orang-orang Yahudi kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Orang-orang Nasrani kiblatnya menghadap ke timur. Silakan masing-masing menghadap seperti itu. Tak usah kita berupaya sungguh-sungguh untuk memahamkan agar mereka pindah kiblat mengikuti kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Suddi dan Ibnu Zaid memberitahukan bahwasanya akhbarallahu ta'ala annal yahuda laysat muttabi'atun qiblatan nasara, bahwasanya orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah mungkin mengikuti kiblatnya orang Nasrani, walan nasara muttabi'atun qiblatal yahud, dan tidak mungkin pula orang-orang Yahudi itu mengikuti kiblatnya orang-orang Nasrani. Mereka masing-masing bersekukuh pada kiblat mereka masing-masing. Wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzan laminadh dhalimin. Dan jika sekiranya engkau mengikuti hawa nafsu mereka sesudah datang kepada kamu berupa pengetahuan, sesungguhnya engkau pada saat itu spontan termasuk orang-orang yang zalim. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya kita benar-benar berhati-hati, ya, di dalam mensikapi keinginan-keinginan orang-orang ahli kitab dalam persoalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah persoalan kiblat. Persoalan kiblat. Jemaah yang dirahmati Allah. Mereka terkadang melontarkan kalimat-kalimat yang sebenarnya memancing umat Islam agar tersulut emosinya. Ada di antara mereka berkata bahwa orang Islam itu sebenarnya menyembah batu. Mereka menyatakan bahwa Ka'bah itu batu.
Jadi orang Islam itu menyembah batu. Maka jawaban yang sejuk yang harus kita sampaikan kepada mereka bahwa kita bukan menyembah batu. Ka'bah itu adalah arah kiblat. Ka'bah itu Masjidil Haram adalah arah kiblat. Buktinya bahwa ketika kita katakanlah berada di sawah, ketika kita berada di tepi sungai, ya, dan kita ingin melakukan sholat, maka tentu tetap kita menghadap ke arah kiblat kita. Di depan kita, mereka Pak Tani itu di depannya tentu tak ada batu yang disembah. Mereka yang ingin sholat di tepi sungai itu tentu tidak ada batu besar yang mereka sembah. Tapi tetap mereka menghadap ke kiblatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kiblat itu adalah penyatuan arah. Penyatuan arah. Artinya dimanapun umat Islam berada di dunia ini, di belahan bumi manapun juga, ketika mereka sholat, tetap mereka menghadap ke kiblat. Sekiranya bangunan Ka'bah itu, jika sekiranya Allah menghendaki runtuh, maka tetap umat Islam itu ketika sholat, dia menghadap ke kiblat. Jadi, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sekali lagi tidak menyembah batu. Tetapi kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menghadapkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke-146 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, mereka mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka, sekelompok dari mereka, benar-benar mereka menyembunyikan kebenaran itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentang Rasulullah SAW yang sudah beberapa kali kita ulas dalam pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam kitab suci mereka, para nabi mereka menjelaskan tentang nubuah kenabian Rasulullah Muhammad SAW sesudah mereka nanti. Dan tentu mereka yang membaca kitab mereka mengetahui hal yang demikian itu. Ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang dimaksudkan adalah ya'rifuna nubuwatahu. Mereka mengetahui kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sidqa risalatih, dan kebenaran risalah yang beliau bawa. Kebenaran risalah, ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beliau bawa dan beliau sampaikan, semuanya benar. Tidak mungkin Rasulullah mengada-ada, tidak mungkin. Apa yang Allah perintahkan pas disampaikan, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dan apa yang Allah larangkan itu juga disampaikan, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Jadi inilah, mereka tahu betul tentang bagaimana Rasulullah, kejujuran beliau. Kejujuran beliau. Jemaah yang dirahmati Allah. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan, waruwiya anna Umar
qala li Abdullah bin Salam, diriwayatkan bahwasanya Umar, beliau berkata kepada Abdullah bin Salam, ya, beliau ini dulu tokoh ahli kitab. Umar berkata, "Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnak?" Apakah kamu mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kamu mengenal anak-anakmu? Faqala, lantas dia Abdullah bin Salam berkata, "Naam, ya. Wa akthar, bahkan kami lebih mengenal Nabi Muhammad itu melebihi daripada kami mengenal anak-anak kami. Ba'athallahu aminahu fi samaihi ila aminihi fi ardihi." Allah mengutus kepada kepercayaannya di langit menuju kepada kepercayaannya yang di bumi. Bina'atihi wa fa'araftuhu, dengan segala sifat-sifatnya. Maka saya mengetahui bahwa ini Muhammad dengan segala sifat-sifatnya yang dijelaskan. Wabni, adapun anakku, la adri makana min ummihi, saya tidak tahu sebenarnya kecuali apa yang disampaikan oleh ibunya. Jadi bagaimana keadaan anak saya itu sebenarnya saya tidak tahu secara lengkap kecuali apa yang sebatas disampaikan oleh ibunya. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW, maka seluruh sifat-sifatnya itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril melalui Alkitab, Al-Quran, dijelaskan secara komplit di dalam kitab mereka juga, kitab Taurat dan kitab Injil, sehingga benar-benar mereka itu memahami, mengetahui, mengenal bagaimana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sementara sebahagian dari mereka ada yang benar-benar ingin menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka mengetahui. Mengapa? Karena mereka tentu tidak senang dengan lahirnya sosok Nabi yang bisa tentu merusak dan menghancurkan upaya-upaya yang buruk yang mereka lakukan, ya, mengatasnamakan ajaran agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-147 Allah menekankan al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini hendaknya menjadi pegangan kita semua, bahwa kebenaran mutlak itu dari Allah, dan tentu kebenaran mutlak yang dari Allah itu bisa berupa Al-Quran. Al-Quran ini kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu kebenaran mutlak meskipun diucapkan oleh Rasulullah, tetapi itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menyatakan bahwasanya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu bertutur kata menurut hawa nafsu pribadi beliau, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis kebenaran mutlak yang diucapkan oleh Rasulullah SAW karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali orang-orang yang beriman itu ada keraguan di dalam hatinya tentang Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jangan sekali-kali ada keraguan-raguan dalam keyakinan orang-orang yang beriman tentang Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ini perlu dicanangkan secara berulang-ulang, karena dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, masih ada di antara kita yang mengabaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengambil kebijakan-kebijakan manusia, hasil produk manusia, dan hasil produk manusia ini bisa saja diantaranya ya ada yang bertentangan dengan Quran. Tapi Quran dikesampingkan, sementara produk manusia ini, buatan manusia ini, itu yang ditonjolkan. Maka sesungguhnya hal yang seperti itu tidak akan mendatangkan kemaslahatan hidup bagi manusia itu sendiri. Bukankah kita sama meyakini bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah kita sama meyakini tanpa ada keraguan bahwa Allah yang Maha Tahu tentang segala kebutuhan dan keinginan kita? Sedangkan manusia itu maha bodoh. Kita mendapatkan pengetahuan, tentu pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya kita ini tidak punya pengetahuan kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, pasti terjadi untuk masa depan. Yang maha mengetahui sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, mengapa petunjuk Allah diabaikan? Dan kita bersekukuh dengan nasihat-nasihat, ya, petunjuk-petunjuk dari manusia, aturan-aturan dari manusia yang notabene itu bertentangan dengan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, yakinlah bahwasanya semua kemaksiatan itu, semua kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia tentu bertentangan dengan al-haq, dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu tentang al-haq, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Meskipun pada upaya penegakan dan merealisasikan al-haq, ada ujian-ujian yang ditemukan oleh mereka penyebar al-haq tadi itu. Tetapi lagi-lagi bahwa setidak-tidaknya kita tidak ragu terhadap al-haq, kebenaran itu. Dan yang kedua, hendaknya kita saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya dalam merealisasikan dan menegakkan al-haq. Ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib yang tentu menjadi salah satu pertimbangan kita. Beliau Ali bin Abi Thalib menyatakan, al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu binizamin. Kebenaran yang tidak terorganisir mungkin bisa dikalahkan, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Artinya jemaah sekalian, mereka-mereka yang ingin menegakkan al-haq, ingin menyebarkan al-haq, ingin membumikan al-haq, maka jangan mereka bekerja sendiri-sendiri. Hendaknya ada ta'awun, takaful, saling tolong-menolong, saling mengayomi antara satu dengan yang lain, saling menguatkan antara satu dengan yang lain dalam tegaknya al-haq tadi itu, dalam menyebarnya al-haq, dalam membuminya al-haq itu. Dan tentu yang menjadi dasar dari al-haq itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari jamaah sekalian, kita menghimpunkan diri kita masing-masing ke dalam kelompok orang-orang yang berusaha untuk menebar
al-haq, kebenaran itu. Sebab dengan demikian kita adalah termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.